Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang kami muliakan para alim ulama, khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, serta yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Rawalo, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang dan Ranting se-Kabupaten Banyumas, serta seluruh kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, atas pertolongan Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali hadir dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Kali ini kami dari PGRI Cabang Rawalo, saya Selamat Makmun selaku host, dan nanti Ustadz kita yang akan memberikan materi, beliau Ustadz Saino, akan menyajikan atau menjelaskan tentang mengerjakan taubat adalah sebuah keharusan. Para pemirsa PGRI dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling berpotensi untuk melakukan kesalahan. Manusia adalah makhluk yang paling berpotensi untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena manusia di samping dibekali dengan akal, dengan hati, dengan pikiran, manusia juga diberikan yang namanya nafsu. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Ketika kecenderungan manusia kepada nafsu amarah, maka dia akan lebih condong untuk berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling berpotensi untuk berbuat salah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwasanya setiap anak Adam itu berpotensi untuk melakukan kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa adalah mereka yang mau bertobat. Nah, ketika seorang berdosa, maka akan terciptalah hijab, karena dosa ini menjadi penghalang kedekatan makhluk dengan penciptanya. Sehingga ketika makhluk ingin lebih dekat lagi dengan Tuhannya, maka dia harus melaksanakan yang namanya taubat. Karena taubat adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Ini kenapa taubat adalah sebuah keharusan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan tentang keharusan bertaubat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni guru kita, beliau Ustadz Saino SAG dari PGRI Cabang Rawalo. Kepada beliau Ustadz Saino kami persilahkan, sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil
liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat para kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas serta jajarannya, yang kami hormati segenap Ketua Cabang PGRI Kabupaten Banyumas dan pengurus ranting PGRI Kabupaten Banyumas, serta pemirsa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan sehingga pada tahun ini kita dapat kembali mengikuti kegiatan PGRI mengaji. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita umatnya. Pemirsa yang berbahagia, PGRI Cabang Rawalong hari ini diberi tugas untuk mengangkat sebuah tema, mengerjakan tobat adalah sebuah keharusan. Bahwa manusia sudah ditentukan oleh Allah dalam sebuah firman, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di ayat lain, wa kana al-insanu ajula, bahwa setiap manusia sudah diilhamkan dua karakter baik, balhamaha dan fujuroha adalah sifat yang buruk. Dua sifat ini tentu menjadi dasar manusia menjadi sebuah kelemahan, dan inilah yang sebelum kita melakukan tobat harus ada satu muqaddimah atau awal dari sebelum melaksanakan tobat. Muqaddimah yang pertama atau dasar yang pertama harus disadari sebelum kita tobat. Kita harus menyadari bahwa dosa itu buruk. Dosa itu menghitamkan hati. Dosa itu menjadi hijab. Dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Banyak dosa yang dilakukan kita secara sengaja atau tidak sengaja, dan itu harus kita sadari bahwa dosa itu suatu saat harus ditobati atau ditutup dengan sebuah amal kebajikan. Yang kedua, kita harus ingat kerasnya hukum dan siksa Allah. Betapa keras siksa Allah, betapa sungguh berat. Di alam kubur saja ada kelabang api, ada gajah api, semuanya adalah bentuk-bentuk siksaan yang amat keras bagi pelaku dosa. Sehingga kita harus menyadari betul bahwa setiap kita melakukan dosa, kita akan berhadapan dengan akibat perbuatan dosa itu sendiri. Sehingga kita menyadari betul bahwa dosa yang kita lakukan pada hakikatnya harus dihapus atau diganti dengan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwa manusia itu bersikap lemah. Banyak kelemahan kita. Kita diciptakan dari tanah, unsur yang amat lemah. Kita diciptakan mempunyai sifat-sifat yang tidak stabil, karena kita diberikan hati yang sifatnya berbolak-balik. Dan inilah yang menyadarkan kepada kita harus bertobat. Tobat menjadi bagian penting dalam kehidupan. Tobat adalah menjadi bagian yang amat dibutuhkan oleh kita. Tobat adalah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Karena kita sadar tadi betapa buruk sebuah dosa, betapa keras siksa Allah, dan kelemahan kita harus ditutup dengan sebuah kekuatan, yaitu ampunan dari Allah. Dari situ
kita harus berharap bahwa kita harus bertobat. Yang kedua, kita juga harus menyadari betul bahwa macam-macam dosa. Kita sebagai manusia, secara sadar atau tidak sadar, kita pasti pernah meninggalkan sebuah kewajiban. Kewajiban yang diberikan oleh Allah banyak hal. Kewajiban kita berkaitan dengan kewajiban atau yang sifatnya ditentukan oleh Allah. Sholat, puasa, zakat, haji adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi kadang-kadang kelemahan kita, kadang kita sakit, kadang kita tidak berdaya, pasti suatu saat kita meninggalkan. Dan itulah akibat dari meninggalkan kewajiban. Kita pasti mendapatkan dosa. Yang kedua, kita sering berhadapan dengan Allah, dosa di antara kita dengan Allah. Artinya prasangka buruk terhadap Allah. Contohnya, kita tidak yakin akan jaminan Allah atas rezeki. Kita tidak yakin atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bukankah semua karunia Allah sudah melimpah pada diri kita? Mata, semuanya diberikan, telinga, tetapi tidak kadang-kadang tidak dilaksanakan sesuai amanat. Mata dengan bermaksiat tidak sesuai dengan tuntunan, telinga mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, dan semuanya itu pasti akan menimbulkan dosa. Yang ketiga, dosa antar manusia. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai makhluk sosial pasti sering berhadapan dengan urusan harta. Kita berhubungan dengan manusia, dengan tetangga kita, tanpa permisi, tanpa izin, kita tanpa sadar mengambil sesuatu di tanah milik tetangga, dan itu tanpa sadar adalah sebuah dosa yang memang pasti terjadi. Karena itu agama memberikan aturan hubungan antar manusia. Yang kedua, urusan dengan diri. Diri kita kadang tanpa sadar kurang percaya akan karunia Allah, prasangka buruk, suudzon, dan semuanya berkaitan dengan diri kita. Yang manusia itu adalah sesuatu yang lemah, sehingga kita menyadari betul urusan diri ini dengan Allah, urusan diri dengan manusia dengan manusia menjadi tidak terkontrol apabila emosi kita berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, pasti akan menimbulkan permasalahan, dan itulah menjadi sumber dosa. Yang ketiga, urusan perasaan. Orang yang dianggap perasaan kita terhadap orang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap kepada orang untuk diberi, ternyata orang itu tidak memberi. Tentu ini perasaan kita akan kecewa. Perasaan akan tidak merasa tidak dihargai. Dan perasaan seperti ini menjadi sumber masalah, menjadi sumber dosa. Dan itulah yang menjadikan dosa antar manusia. Yang keempat, urusan kehormatan. Ketika kita berurusan dengan manusia, kita merasa kurang dihormati, kita tidak merasa diperlakukan sebagai manusia, maka muncul persangkaan-persangkaan, dan inilah yang tentu membuat kita bermasalah dengan kehormatan. Ketika kita tidak memperlakukan sama kehormatan seseorang, tentu orang juga akan merasakan bermasalah dengan kita, dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bermasalah dengan seseorang. Dan yang terakhir, urusan sebab-sebab kita melakukan dosa adalah sebab urusan agama. Para pemirsa yang berbahagia, urusan agama menjadi penting. Hubungan manusia, agama satu dengan agama lain, agama sesama dengan agama beda aliran, itu pun menjadi persoalan-persoalan yang tidak kalah pelik dalam kehidupan kita. Ketika beda pemahaman, pikiran kita merasa tidak sejalan,
kita tidak pernah menyapa, itu juga menjadi urusan sebab-sebab menjadi timbulnya dosa. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian layaklah dari mukadimah tadi, sebab-sebab ketakutan akan dosa, kita layak harus bertobat, wajib bertobat, bahkan sebuah kebutuhan bertobat. Apa arti dari tobat itu sendiri? Taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi kekuatan, keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Artinya apa? Taubat adalah sebuah penyesalan. Dalam artian penyesalan adalah taubat. Tapi penyesalan tidak bisa bermakna taubat kalau tidak didasari oleh ketakziman dan ketakutan terhadap siksa Allah yang tadi disebutkan dalam mukadimah. Dengan demikian, tobat menjadi sesuatu yang amat penting dalam hidup kita. Tadi sudah disebut, kepentingannya adalah menutup semua perbuatan-perbuatan buruk. Allah hadis mengatakan, innal hasanati yudhhiban as-sayyi'at, bahwa perbuatan baik akan menutup perbuatan buruk. Dengan demikian, apa yang kita lakukan keburukannya berkaitan dengan manusia, maka lakukan balasannya sebagai bentuk menutup kesalahan. Apabila kita salah dalam berhubungan dengan Allah, maka lakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Itulah cara untuk bertobat dengan meninggalkan dhamma. Tapi bagaimana ketika kita sudah menyesal, tapi ada keinginan kuat untuk melakukan kembali? Itu adalah bukan keinginan kita. Keinginan kita sudah wajib, artinya sudah pasti untuk meninggalkan. Tapi godaan setan adalah senantiasa memberikan kewas-wasan, ada rasa tidak percaya untuk kembali lagi. Pasti itu adalah godaan. Sehingga ketika kita sudah menyesal, lakukanlah bahwa inilah penyesalan terakhir untuk tidak melakukan. Apabila kita terjebak untuk kembali lagi, maka kembalilah secepat-cepatnya. Bukankah sebuah hadis mengatakan, hiyarukum kullu mufattanin tawwab, lakukanlah kebaikan setiap keburukan dengan cara bertobat. Dan kita harus ingat bahwa wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafura. Barang siapa melakukan perbuatan buruk atau menganiaya diri sendiri, kemudian mohon ampunlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dari penjelasan tadi sudah menjadi kewajiban kita atau bahkan kebutuhan kita untuk senantiasa bertobat dari waktu ke waktu. Banyak dasar Allah menegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menegaskan bahwa yang dinamakan taubat adalah bagi orang yang kembali kepada Allah. Taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohannya. Bagi orang yang pintar, itu tidak dinamakan taubat. Artinya kejahilannya yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk. Tetapi kalau dia melakukan sebuah kejahatan dengan sengaja dan dengan pengetahuannya, dia bukanlah sebuah pengertian taubat. Dari ayat-ayat yang Allah tegaskan itu, banyak ayat yang lain menegaskan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54, dalam surat Al-Maidah ayat 34, ayat Al-An'am ayat 54, semuanya menegaskan pentingnya kita bertobat.
Dengan demikian, layaklah bagi kita menyadari kelemahan kita, kehambaan kita, kemanusiaan kita. Allah menegaskan ada sifat kehambaan yang melekat pada diri kita, sifat lemah, sifat tak punya daya, dan sifat butuh pertolongan. Dengan ketiga sifat ini, selayaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan taubat dengan bimbingan dan taufiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mendapatkan kekuatan untuk melakukan taubat. Setiap kita melakukan kejahatan atau keburukan, kita kembali kepada Allah. Dengan demikian, kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang suci. Bahkan Allah menegaskan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ketika kita dari Allah suci, maka layak ketika kita kembali pun dalam keadaan suci. Dengan demikian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustadz Saino SAG yang telah memberikan paparan yang begitu jelas tentang taubat adalah sebuah keharusan. Para pemirsa PGRI dimanapun berada, setelah kita menyimak uraian tentang taubat sebuah keharusan menjadi sebuah keharusan, kita dapat kurang lebih menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat salah. Karenanya dibutuhkan sebuah pertaubatan. Kenapa taubat itu penting? Karena asalnya manusia itu fitrah suci, maka ketika kembali kepada Allah pun seharusnya dia dalam kondisi suci. Yang kedua, bahwa sebetulnya taubat itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Karena seyogianya seorang hamba itu harus dekat dengan penciptanya, sehingga dia akan terus dibimbing untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Dengan bertaubat, seseorang akan mensucikan dirinya. Ketika seseorang sudah mensucikan dirinya, secara otomatis hijab dalam artian dosa berkurang, sehingga hijab pun akan hilang, sehingga seorang hamba akan dekat lagi dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan dari PGRI Cabang Rawolo. Apabila banyak kesalahan, saya pribadi selamat maklum selaku host, juga beliau Bapak Saino selaku pembicara Ustadz Saino, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.